Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman, balik lagi sama Kak Ari. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan membahas mengenai materi Kingdom Protista. Oke, Kingdom Protista merupakan organisme eukariotik ya, uniseluler yang hidup soliter. Soliter itu dapat hidup menyendiri atau berkoloni. Berkoloni itu dapat hidup dengan secara bersamaan banyak gitu. Protista dapat digolongkan menjadi protista mirip hewan yang disebut protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan yang disebut dengan alga, dan protista mirip jamur ya. Jadi ada tiga ya, ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Lanjut. Nah, protista memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama eukariotik, yaitu sudah memiliki membran inti. Ada yang cuma satu sel uniseluler, ada juga yang banyak sel. Nah, multiseluler. Hidupnya bebas, koloni atau soliter, dan bersimbiosis, dapat berhubungan dengan makhluk hidup yang lain. Nah, beberapa memiliki alat gerak sederhana, ada yang mempunyai pigmen warna. Nah, ini di alga adanya. Ada yang autotrop, dapat memproduksi makanan sendiri, contohnya apa? Alga ya, alga hijau. Kemudian ada juga yang heterotrop, yaitu dengan menyerap atau menelan makanan. Biasanya ini yang parasit ya. Kemudian belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Inilah ciri-ciri dari protista ya. Kemudian, nah di sini ada peta konsep nih. Kingdom Protista ini memiliki peran yang menguntungkan, contohnya bahan pangan dan bahan kosmetik. Kemudian yang merugikannya itu ada yang menyebabkan beberapa penyakit atau patogen ya, menimbulkan penyakit. Nah, Kingdom Protista dikelompokkan menjadi satu, protista mirip hewan, kemudian mirip jamur, kemudian mirip tumbuhan. Nah, ini pilum-pilumnya di sini ya. Banyak sekali pilum-pilum dari protista yang mirip hewan, mirip jamur, dan mirip tumbuhan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, protista mirip jamur di sini ada Mycomycota, Oomycota, dan Acrasiomycota gitu. Jadi ada tiga ya, tiga filum. Oke, yang pertama Mycomycota ini atau yang disebut juga jamur lendir. Nah, jamur ini memiliki beberapa sifat yang mirip dengan jamur sejati ya, mirip fungi. Nah, struktur vegetatif jamur lendir disebut plasmodium. Nah, merupakan massa sitoplasma berinti banyak dan dibatasi oleh dinding yang kuat. Jadi, inilah contoh dari Mycomycota nih. Ya, jadi protista mirip jamur ini. Contohnya seperti ini, yaitu dengan bentuk sporangium gitu. Nah, yang kedua ada Oomycota. Nah, tubuh Oomycota atau disebut dengan jamur air tersusun atas benang hifa tidak bersekat, mengandung banyak nukleus. Oomycota dapat dengan mudah ditemukan pada bangkai tubuh ikan atau bangkai tubuh hewan lainnya yang tergenang air. Nah, maka disebutlah Oomycota ini sebagai jamur air gitu. Nah, Oomycota juga berkembang biak secara seksua dan aseksua gitu. Nah, ini contohnya Saprolegnia ya, Saprolegnia. Ini adalah contoh jamur air yang hidup parasit dalam organisme lain. Inilah seperti ini jika dilihat dari mikroskop gitu. Kemudian yang ketiga ada Acrasiomycota. Nah, berbeda dengan Mycomycota. Nah, Acrasiomycota ini tetap mempertahankan identitas sebagai satu sel. Nah, satu sel ya. Kemudian memiliki tubuh buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Jadi tubuh buah ya sebagai reproduksi aseksualnya. Nah, umumnya tidak memiliki fase berflagel ya, tidak memiliki alat gerak ya seperti flagel gitu. Nah, ini contohnya Dictyostelium ya, merupakan contoh spesies filum Acrasiomycota. Nah, seperti ini gambarnya sangat kecil ya. Kemudian, nah sekarang tadi ada yang mirip jamur, sekarang ada protista yang mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan ini uniselulernya. Kalau yang uniseluler ini sering disebut sebagai fitoplankton. Fitoplankton ini sering ditemukan di air, di laut. Nah, di mana fitoplankton ini sebagai sumber penghasil oksigen terbanyak di bumi ya. Sedangkan protista mirip tumbuhan yang multiseluler yang banyak sel, nah sering disebut dengan alga.
Protista fotosintetik tersebar secara luas di lautan dan danau-danau. Walaupun sebagian termasuk organisme mikroskopik. Apa sih mikroskopik itu? Yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop gitu, karena ukurannya sangat kecil. Kemudian organisme ini memiliki peran yang sangat penting. Apa perannya ya tadi? Fitoplankton ini sebagai penghasil oksigen gitu. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Di sini protista mirip tumbuhan itu dibagi beberapa filum ya. Ada Aglonophyta, Chrysophyta, Basiliarophyta, Dinoflagellata, Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta. Kayak kita bahas di slide selanjutnya. Jadi ada 7 ya. Nah, di sini ada contoh alga nih. Di sini ada Echumas spinosum ya. Echumas spinosum ini termasuk alga merah ya. Kemudian Gracilaria ini termasuk alga merah juga. Nah, ini contoh-contohnya. Alga hijau atau yang disebut dengan nama ilmiahnya Ulpa species ya. Ini juga termasuk alga hijau atau Chlorophyta. Kemudian alga coklat, Fucus sp, ini disebutnya Phaeophyta ya, termasuk filum Phaeophyta. Oke, ini contoh dari alga. Oke. Nah, sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Nih protista tadi ada yang mirip jamur, mirip tumbuhan. Nah, sekarang mirip hewan. Nah, protozoa yang menyerupai hewan dikenal dengan nama protozoa atau protos, artinya pertama, dan zoon hewan. Nah, sebagian protozoa adalah hewan eukariotik bersel tunggal, jadi sudah memiliki membran inti ya. Dan mikroskopis. Mikroskopis itu apa? Yaitu harus dilihat dengan mikroskop karena ukurannya sangat-sangat kecil. Protozoa dapat hidup pada air tawar, air laut, dan air payau. Dan ada juga yang hidup di dalam tubuh ya, organisme multiseluler. Jadi ada yang parasit, dapat menimbulkan penyakit juga gitu. Nah, di mana ini ada struktur tubuh protozoa, ada trikosit di sini seperti rambut-rambut gitar gitu. Kemudian celah mulut untuk makan, ini ada mulutnya, ada tenggorokan, kemudian ada vakuola kontraktil, silia, ini rambut gitarnya, vakuola makanan di sini, mikronukleus, nih ada nukleusnya, inti selnya, makronukleus juga ada di sini, ini inti sel. Kemudian ada ini sama juga vakuola kontraktil gitu. Nah, inilah struktur tubuh dari protozoa gitu. Jadi seperti ini protista yang mirip dengan hewan gitu, tetapi ukurannya sangat kecil, bisa makan ya, dengan fagositosis. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, protozoa dibagi menjadi 4 kelas ya. Jadi tadi ada 4 kelas, ada kelas Rhizopoda yaitu kaki semu. Nah, ini protozoa ini dibagi berdasarkan alat geraknya. Jadi ini kaki semu, ada kaki tapi semu tidak terlihat. Kemudian ada yang kedua ini kelas Ciliata atau alat geraknya itu rambut gitar. Kemudian ada yang ketiga ada kelas Flagellata yaitu dengan alat geraknya bulu cambuk. Kemudian ada kelas Sporozoa yaitu tidak memiliki alat gerak. Nah, oke, kita lihat contohnya sekarang. Nah, di sini ada contoh spesies protozoa. Yang pertama tuh Rhizopoda, itu contoh spesiesnya itu amoeba. Ini dapat bergerak ya, karena memiliki kaki semu. Kemudian ada Ciliata. Ciliata ini memiliki rambut gitar nih, di pinggir-pinggirnya ada rambut nih. Nah, contoh spesiesnya itu ada Paramecium. Kemudian ada Flagellata. Flagellata ini memiliki bulu cambuk. Contohnya itu adalah Euglena viridis. Nah, ini bulunya nih, bulu cambuknya nih, seperti ekor ya. Kemudian ada Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak ya. Contohnya itu ada Plasmodium seperti ini nih, bulat-bulat itu. Nah, inilah contoh spesies dari protozoa. Seperti itu adik-adik, teman-teman sekalian. Nah, itulah materi mengenai Kingdom Protista, di mana Kingdom Protista ini ada yang mirip jamur, ada mirip tumbuhan, dan mirip hewan. Nah, sekian materi yang dapat kakak sampaikan di video materi protista ini. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca-baca lagi materi mengenai Kingdom Protista seperti itu. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you. Dadah.